Di dunia yang semakin sibuk dan modern, terdapat sekelompok manusia yang hidup selaras dengan alam, menjaga warisan spiritual dan ekologi bumi dengan penuh hormat. Mereka adalah suku Kogui, masyarakat adat yang mendiami lereng pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta di Kolombia. Bagi banyak orang, Kogui bukan sekadar suku, mereka adalah cerminan dari kebijaksanaan purba yang telah lama terlupakan oleh peradaban modern. Suku Kogui menyebut diri mereka sebagai Kagaba, yang berarti penjaga dunia. Mereka meyakini bahwa mereka adalah kakak tertua umat manusia, dan tugas mereka adalah menjaga keseimbangan dunia. Dalam pandangan kosmologis mereka, dunia ini adalah organisme hidup yang saling terhubung. Gunung, sungai, hutan, hewan, dan manusia memiliki roh masing-masing dan harus dihormati. Para pemimpin spiritual Kogui, yang dikenal sebagai Mamo, memainkan peran sentral dalam kehidupan suku. Mereka adalah guru, filsuf, tabib, dan penjaga pengetahuan kuno. Untuk menjadi Mamo, seorang anak dipilih sejak usia dini dan dibesarkan dalam kegelapan selama bertahun-tahun di dalam gua atau rumah ritual, agar ia memahami dunia batin sebelum mengenal cahaya fisik. Pendidikan mereka tidak didasarkan pada buku, melainkan melalui meditasi, pengamatan alam, dan transmisi lisan dari Mamo senior. Kogui hidup secara mandiri. Mereka bertani dengan sistem berkelanjutan, menanam jagung, pisang, kopi, dan kakao di ladang kecil. Mereka tidak menggunakan mesin atau pupuk kimia, dan menjaga siklus tanam yang selaras dengan ritme alam. Rumah mereka, yang disebut bohios, dibangun dari bahan alam seperti bambu, tanah liat, dan daun palem. Pakaian putih sederhana mereka melambangkan kemurnian dan kedekatan dengan roh alam. Dalam keseharian, mereka berjalan jauh tanpa alas kaki, membawa tas tenun tradisional yang disebut mochila, yang memiliki makna spiritual dan status sosial tersendiri. Selama berabad-abad, Kogui hidup dalam keterasingan, menjaga jarak dari dunia luar. Namun dalam beberapa dekade terakhir, mereka mulai menyampaikan pesan kepada dunia modern, sebuah peringatan tentang ketidakseimbangan bumi yang disebabkan oleh keserakahan manusia. Melalui film dokumenter seperti From the Heart of the World, The Elder Brothers Warning, mereka menyuarakan kekhawatiran atas kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, pencemaran sungai, dan perubahan iklim. Mereka mengingatkan bahwa tindakan manusia di belahan bumi manapun memiliki dampak global, dan jika kita terus merusak alam, maka kita juga merusak keseimbangan spiritual dunia. Kini, perjuangan Kogui tidak hanya sebatas menjaga alam, tetapi juga mempertahankan wilayah leluhur mereka dari ancaman tambang, deforestasi, dan pembangunan ilegal. Beberapa organisasi lingkungan dan masyarakat adat internasional mulai bekerja sama untuk melindungi hak-hak mereka. Namun tantangan tetap besar. Banyak yang belum menyadari betapa pentingnya mendengarkan suara bijak dari masyarakat adat seperti Kogui. Mereka bukan hanya bagian dari masa lalu, melainkan penuntun untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Suku Kogui mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari jejaring kehidupan yang suci. Dalam dunia yang semakin terputus dari nilai spiritual dan ekologis, mereka menjadi mercusuar harapan, pengingat bahwa ada cara hidup lain, yang lebih tenang, bijaksana, dan penuh kasih terhadap bumi. Mungkin sudah saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang bisa kita pelajari dari para penjaga dunia ini? Di balik ketenangan hidup mereka yang terlihat sederhana, suku Kogui menyimpan segudang fakta yang mungkin terdengar tidak biasa bagi masyarakat modern. Inilah beberapa di antaranya. Salah satu fakta paling mencengangkan tentang Kogui adalah proses pelatihan seorang Mamo, pemimpin spiritual mereka. Anak-anak yang terpilih akan dibesarkan dalam kegelapan selama hingga 9 tahun di dalam gua atau rumah tertutup cahaya. Di sana mereka tidak melihat matahari, dan dibimbing oleh Mamo senior tentang cara berpikir, merasakan, dan memahami dunia non-fisik terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar mereka belajar melihat dengan hati dan jiwa, bukan hanya dengan mata. Ini adalah bentuk pendidikan spiritual yang hampir tidak bisa ditemukan di dunia lain. Kogui percaya bahwa manusia bisa berkomunikasi langsung dengan alam, bukan lewat suara, tetapi melalui pikiran dan getaran energi. Para Mamo sering bermeditasi berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk berbicara dengan roh sungai, gunung, atau pohon sebelum membuat keputusan penting. Mereka meyakini bahwa setiap tindakan, bahkan menebang satu pohon, harus dilakukan dengan izin dan pengertian dari roh alam. Kogui tidak menggunakan kalender modern. Mereka tidak merayakan ulang tahun,
tidak punya konsep, jam kerja, dan tidak memisahkan waktu antara hari kerja dan hari libur. Mereka mengukur waktu berdasarkan siklus bulan, pergerakan matahari, dan tanda-tanda alam lainnya, seperti perilaku burung atau arus sungai. Bagi mereka, waktu adalah lingkaran, bukan garis lurus. Segalanya berjalan dalam siklus, bukan menuju akhir. Tas anyaman tradisional Kogui, yang disebut mochila, bukan hanya alat untuk membawa barang. Tas ini dianggap sebagai representasi dari dunia dan pikiran pembuatnya. Setiap pola dan warna memiliki makna spiritual. Bahkan, ketika seorang wanita Kogui menenun tas, dia diyakini sedang menulis pikiran dan doanya dalam bentuk fisik. Maka, memberikan seseorang tas adalah seperti memberikan bagian dari jiwa dan doa pribadi. Berbeda dengan banyak budaya adat lain di Amerika Latin yang menggunakan tanaman psikoaktif untuk upacara spiritual, seperti ayahuasca atau peyote, suku Kogui menolak penggunaan zat-zat tersebut. Mereka meyakini bahwa koneksi dengan alam dan roh harus dilakukan dalam kesadaran penuh, tanpa pengaruh eksternal. Ini membuat Kogui cukup unik dibandingkan suku-suku Amazon atau Andes yang lebih terbuka terhadap praktik-praktik trans. Kogui melihat masyarakat modern sebagai adik bungsu yang tersesat. Dalam mitologi mereka, manusia modern datang belakangan, dan terlalu cepat melupakan tanggung jawab spiritual terhadap bumi. Mereka tidak membenci kita, tetapi merasa bertanggung jawab untuk mengingatkan kita kembali ke jalan yang benar. Bahkan, mereka menyebut dunia modern sebagai Younger Brother dalam banyak pesan mereka kepada dunia. Sierra Nevada de Santa Marta, tempat tinggal Kogui, dianggap oleh mereka sebagai jantung dunia, atau La Corazón del Mundo. Mereka percaya bahwa segala energi bumi bermula dan kembali ke gunung itu. Bagi Kogui, merusak gunung itu sama saja seperti melukai pusat kehidupan seluruh planet. Banyak peneliti dan pelancong yang melaporkan bahwa masyarakat Kogui dapat menghilang secara tiba-tiba di hutan tanpa suara, bahkan ketika hanya berjarak beberapa meter. Mereka sangat mahir membaca medan, mengikuti pola angin, dan bergerak diam tanpa jejak. Bahkan ada yang percaya bahwa Mamo bisa memproyeksikan pikirannya atau menghapus keberadaan mereka dari persepsi orang lain, semacam kamuflase spiritual. Bagi sebagian orang, cerita-cerita ini mungkin terdengar mistis, aneh, bahkan tidak masuk akal. Namun, bagi suku Kogui, ini adalah kenyataan yang sudah dijalani ribuan tahun. Dunia mereka tidak hanya fisik, tetapi juga penuh makna, energi, dan hubungan tak kasat mata. Dalam dunia yang haus akan teknologi dan kecepatan, mungkin ada sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita pelajari dari penjaga dunia. Ini bukan hanya soal cara hidup, tapi juga cara berpikir dan merasakan. Bagi suku Kogui, spiritualitas bukan sekadar bagian dari kehidupan, ia adalah napas dari kehidupan itu sendiri. Tidak ada pemisahan antara dunia fisik dan spiritual, antara tubuh dan roh, antara manusia dan alam. Semuanya saling terjalin dalam jaring kosmis yang kompleks, namun harmonis. Mereka tidak memiliki agama dalam pengertian konvensional, tetapi menjalani kehidupan yang sepenuhnya spiritual dari lahir hingga meninggal. Dalam kosmologi Kogui, setiap unsur alam, gunung, air, angin, batu, dan api, adalah makhluk hidup yang memiliki roh dan kesadaran. Mereka menyebut roh-roh ini sebagai bagian dari kekuatan Aluna, dunia roh yang tak terlihat, tetapi menjadi fondasi dari segala yang nyata. Aluna adalah konsep paling suci dalam spiritualitas Kogui. Ia adalah kesadaran murni, tempat semua bentuk kehidupan berasal dan kembali. Setiap pikiran, doa, dan tindakan manusia bergetar di dalam Aluna, menciptakan keseimbangan atau kekacauan. Mamo bukan sekadar imam atau dukun. Ia adalah penjaga keseimbangan kosmik, pengamat getaran spiritual dunia. Setiap hari, Mamo melakukan meditasi panjang, kadang berjam-jam, kadang semalam penuh, untuk berbicara dengan alam semesta, membaca tanda-tanda Aluna, dan mencari harmoni. Para Mamo tidak memberi perintah kepada masyarakat. Mereka memberi arahan halus berdasarkan bacaan spiritual terhadap kondisi bumi. Misalnya, jika sungai keruh atau pohon tak lagi berbunga, mereka tahu itu bukan hanya fenomena alam, tapi pesan dari dunia roh bahwa sesuatu sedang tidak seimbang. Spiritualitas Kogui menekankan timbal balik yang suci antara manusia dan alam. Salah satu wujudnya adalah ritual pagamento, ritual pembayaran kepada alam. Dalam upacara ini,
Mamo bersama masyarakat memberikan persembahan seperti kapas, daun koka, atau makanan ke tempat-tempat suci, sebagai ungkapan terima kasih dan permohonan maaf atas apa yang diambil dari alam. Ritual ini bisa berlangsung berhari-hari, disertai doa, puasa, dan meditasi. Bagi Kogui, setiap tindakan, bahkan memetik buah, harus disertai kesadaran spiritual dan energi kasih. Keheningan adalah bagian penting dari kehidupan spiritual Kogui. Mereka percaya bahwa kebenaran hanya dapat muncul dalam keheningan. Banyak aktivitas dilakukan tanpa kata-kata, menenun, berjalan di pegunungan, memanen, karena saat tubuh diam, jiwa lebih mudah mendengar suara alam dan aluna. Meditasi bukan sekadar duduk dan diam. Kogui menganggap bahwa bahkan menanam biji bisa menjadi bentuk doa, jika dilakukan dengan niat dan kesadaran penuh. Kelahiran dan kematian bukan akhir dan awal yang mutlak, tetapi perjalanan jiwa dalam siklus abadi. Ketika seseorang meninggal, Mamo akan mengantar roh mereka kembali ke aluna. Di sana, roh akan menunggu sampai siap untuk kembali ke dunia sebagai bentuk kehidupan baru. Menariknya, Mamo yang sangat terlatih dapat mengenali roh yang telah bereinkarnasi, dan mereka sering menyambut kelahiran bayi tertentu sebagai kembalinya roh tua yang membawa misi khusus. Tidak ada konsep dosa dalam spiritualitas Kogui, tetapi ada kesadaran penuh terhadap disharmoni. Jika seseorang menyakiti orang lain, tidak hanya hubungan sosial yang terganggu, tetapi juga hubungan spiritual dengan alam. Mamo akan menuntun orang itu untuk memulihkan harmoni melalui meditasi, permintaan maaf, dan pagamento. Tujuan akhir kehidupan bukan kekayaan atau kekuasaan, melainkan ketenangan batin dan keseimbangan energi, sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih melalui hidup yang sederhana, sadar, dan penuh kasih. Dalam dunia yang gaduh oleh ambisi dan distraksi, suku Kogui menunjukkan bahwa ada jalan lain, jalan keheningan, pengamatan, dan pengabdian. Spiritualitas mereka bukan pelarian dari dunia, tetapi cara untuk menyatu dengan realitas yang lebih dalam dan lebih agung. Dari matahari pagi hingga angin senja, dari suara burung hingga arus sungai, semuanya adalah bagian dari doa tak terucap, dan manusia, jika sadar, bisa menjadi bagian dari simfoni suci itu. Suku Kogui bukanlah kelompok yang muncul secara terisolasi atau baru. Mereka adalah keturunan langsung dari peradaban besar kuno bernama Tairona, salah satu peradaban paling maju dan misterius yang pernah berkembang di benua Amerika Selatan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Suku Tairona menghuni kawasan pegunungan Sierra Nevada de Santa Marta ribuan tahun sebelum penjajahan Spanyol. Mereka dikenal sebagai pembangun kota-kota batu yang canggih, sistem irigasi yang rumit, jalan-jalan pegunungan, serta struktur sosial dan spiritual yang maju. Setelah penjajahan brutal oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16, sebagian besar Tairona musnah akibat perang, perbudakan, dan penyakit yang dibawa kolonialis. Namun, sekelompok kecil dari mereka berhasil melarikan diri ke daerah-daerah tinggi dan terpencil Sierra Nevada, di mana mereka mempertahankan tradisi dan spiritualitas nenek moyangnya secara turun-temurun. Kelompok yang bertahan inilah yang hari ini kita kenal sebagai Kogui, bersama dengan saudara-saudara adat mereka, Arhuaco, Wiwa, dan Kankuamo. Salah satu bukti nyata kejayaan leluhur Kogui dapat ditemukan di situs arkeologis Ciudad Perdida, kota yang hilang, sering disebut sebagai Machu Picchu, Kolombia. Dibangun sekitar abad ke-8 Masehi, kota ini terdiri dari teras batu, tangga spiral, dan jalan setapak yang membelah hutan lebat. Kogui sendiri menganggap Ciudad Perdida bukan sekadar reruntuhan bersejarah, tetapi tempat suci spiritual, pusat energi bumi, dan tempat pertemuan roh-roh nenek moyang. Berbeda dengan banyak suku yang memilih konfrontasi fisik, Kogui dan saudaranya memilih strategi pengasingan spiritual. Mereka menghindari kontak dengan dunia luar dan bersembunyi di kedalaman pegunungan. Di sana, mereka melindungi ilmu, bahasa, dan kepercayaan mereka secara diam-diam selama lebih dari 400 tahun. Strategi ini terbukti efektif. Sementara banyak budaya adat musnah atau tercampur, Kogui bertahan sebagai salah satu dari sangat sedikit masyarakat adat di dunia yang masih menjalani sistem hidup pra-Columbus secara utuh. Dalam kepercayaan mereka, asal-usul manusia dan bumi berasal dari ibu suci yang disebut Gaia, atau Aluna, yang menciptakan dunia dari pemikiran dan kesadaran murni. Tairona, nenek moyang Kogui, adalah manusia pertama yang diajarkan untuk hidup dalam harmoni penuh dengan alam dan energi semesta. Kogui percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab suci untuk menjaga warisan ini, bukan hanya sebagai penjaga budaya,
tetapi juga sebagai pelindung keseimbangan dunia. Sejak abad ke-17, Kogui telah hidup dalam pengasingan di daerah-daerah tinggi Sierra Nevada. Ini bukan karena ketertinggalan, melainkan pilihan sadar untuk mempertahankan kemurnian nilai-nilai spiritual dan ekologis mereka. Selama ratusan tahun, mereka menolak intervensi dari pemerintah, gereja, dan misionaris. Baru pada akhir abad ke-20, Kogui mulai membuka dialog terbatas dengan dunia luar, bukan untuk mengadopsi peradaban modern, tetapi untuk memperingatkan manusia akan ancaman terhadap bumi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pertambangan, deforestasi, dan pembangunan, wilayah suci Kogui terancam. Banyak situs spiritual mereka telah dirusak atau diklaim oleh pihak luar. Namun, sejak 1980-an, gerakan perlindungan wilayah adat mulai berkembang, dan beberapa lembaga internasional mengakui pentingnya melindungi Kogui sebagai pewaris budaya yang langka dan tak tergantikan. Kogui bukan hanya pewaris masa lalu. Mereka adalah jembatan hidup antara sejarah purba dan masa depan manusia yang lebih sadar. Di dunia yang semakin melupakan asal-usulnya, keberadaan Kogui mengingatkan kita bahwa ada nilai-nilai luhur yang tidak lekang oleh waktu, keseimbangan, kesucian hidup, dan hubungan spiritual dengan bumi. Di antara kabut pegunungan Sierra Nevada, mereka terus berjalan dalam diam, menjaga warisan kuno yang bisa menjadi kunci bagi kelestarian dunia kita.